tidur lelap, kita hidup atau tidak besoknya kita tidak bisa menentukan. Sebab itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab begitu banyak orang yang tak punya sakit dalam hidupnya, tiba-tiba back to our God, kembali kepada Allah. Ada juga yang sakit bertahun-tahun dia sakit, tetapi juga belum dipanggil Allah, artinya belum ditentukan Allah ajalnya. Maka itu semua ketentuan dari Allah. Maka dalam hidup kita dianjurkan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hidup ini, bunda, ayahanda, kemudian bapak-bapak, orang tua kami yang kami muliakan, kita harus meningkatkan amal ibadah kita sebagai bekal dalam kehidupan kita. Kita pergi ke Sumbar, pulang kampung, ke Medan dan lain sebagainya, tujuan kampung halaman kita. Tentu kita harus memiliki yang namanya modal. Paling tidaknya ekonomi kita harus sudah mencukupin, transportasi kita harus punya, yang lain sebagainya tentu kita harus persiapkan itu semua, terutama juga kesehatan kita lahir dan batin. Begitu jugalah hidup ini, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita kembali kepada Allah tentu harus mempersiapkan diri kita dengan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberikan umur panjang, amin. Semoga kita diberikan kesehatan selalu, amin. Semoga kita diberikan keberkahan, amin. Semoga ibu-ibu yang hadir di sini diberikan kesabaran dalam menghadapi segala sesuatu, amin. Semoga ibu-ibu di sini diberikan keikhlasan untuk memberi suaminya nikah lagi. Selawat beriringkan salam kita sampaikan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaat dari Rasul. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, pada kesempatan kali ini kami hanya menyampaikan satu buah hadis Nabi SAW yang berbunyi, sayati zaman ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha fayabataliyahumullahu bisalasi baliyah. Di mana kata Rasulullah akan datang zaman di mana zaman itu nanti umatku itu akan jauh daripada orang ulama dan orang-orang yang soleh. Mereka juga menjauhi ilmu agama, dan itu sudah terjadi di zaman sekarang, ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah. Lihatlah, orang lebih utama mengedepankan dunianya daripada akhiratnya. Padahal kita disuruh untuk membuka pintu langit, niscaya pintu dunia akan terbuka. Artinya kita tanam padi di dalam hidup ini, niscaya akan tumbuhlah rumput. Maksudnya kita kejar akhirat kita, maka dunia akan menyusul nantinya. Zaman sekarang ini banyak orang yang menanam rumput, tidak ditanamnya padi. Tanam rumput, impossible tumbuh padi, mustahillah tumbuh padi. Maka dari itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kata Rasul ini sudah jelas. Di zaman itu nanti umatku akan jauh daripada kebenaran, dan mereka menjauhi para fuqaha, dan mereka juga menjauhi para alim ulama. Bahkan lebih dari itu, di zaman itu nanti banyak umatku itu benci kepada orang-orang yang baik. Makanya bunda, ayahanda, teman-teman sekalian, rekan-rekan, apabila ada orang yang baik, bukan kita jauhin, tetapi kita dekatin, kita temanin. Sebab kadang-kadang kata-kata yang keluar dari lisannya itu, meskipun dia muda daripada kita, terkadang penuh hikmah dan nasihat sebagai bekal kehidupan kita. Kita lanjut hadis ini. Kemudian Rasul mengatakan, faya tibaliyat, maka ingat akan diberikan Allah hukuman bagi mereka yang menjauhi orang-orang yang baik. Pertama, yurfa'ullahul barakata min kasbihim, Allah akan angkat keberkahan rezeki yang mereka peroleh. Dia pergi pagi pulang malam, bahkan ada yang berangkat subuh pulangnya malam jam 12 malam, banting tulang peras keringat, kepala di atas, kaki di bawah, kepala di bawah, kaki di atas, mencari nafkah.
untuk mencari kehidupan keluarga, memberikan fasilitas kepada anak dan istri, mobil mewah dia punya, rumahnya megah, semuanya lengkap fasilitas rumah tangga, tetapi selalu merasa kurang, selalu tidak merasa cukup dengan rezeki yang diberikan Allah. Apa sebab? Karena berkah rezeki itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah hukuman pertama. Kenapa orang tidak pernah merasa cukup dan berkah rezeki yang dia peroleh? Sebab dia jauh dari orang-orang yang baik dan tidak mau mengamalkan amal soleh dalam hidup. Inilah dia. Tapi alhamdulillah ya Bunda, ayahanda, teman-teman rekan-rekan sekalian, di mana kita di sini sebagai guru sungguh sangat mulia. Kenapa? Sebab khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Meskipun kita gurunya berbeda-beda, ada guru fisika, biologi, kimia, tentu 1-2 ayat kita hafal, 1-2 hadis kita hafal, paling tidaknya kita paham dan kita bisa mengamalkannya. Kita berikan kepada anak didik kita juga, kepada anak-anak kita yang SMA, sehingga bisa mereka mengamalkannya. Itu juga merupakan suatu bekal dalam kehidupan mereka, dan ilmunya pasti mengalir. Tentunya pengaruh kepada rezeki yang kita peroleh. Kenapa? Sebab guru ini adalah tinggi. Sebab juga dokter itu merupakan yang sangat tinggi. Guru, dokter itu tinggi. Apa sebab? Karena syair Arab mengatakan bahwa seorang guru dan dokter itu sangat tinggi. Utlub fil hayatil ilma wal mal. Mohon maaf, kata syair Arab, innal muallima wat tabiba kilahuma la yansuhani idahuma lam yukrama. Sesungguhnya guru dan dokter yang memberikan kesehatan kepada kita itu, ya, itu adalah kilahuma la yansuhani idahuma lam yukrama. Mereka itu tinggi posisinya dan mereka tidak akan pernah memberikan ilmu berkah kepada kita apabila kita tidak menghargai mereka. Maka dari itu Bapak Ibu, kita ajarkan kepada anak kita untuk selalu santun kepada kedua orang tuanya, selalu santun kepada keluarganya, selalu santun juga kepada guru-guru. Itu merupakan ilmu yang sangat bermanfaat bagi mereka, dan tentunya ada hubungan tentang rezeki yang kita peroleh. Maka dari itu alhamdulillah Bunda, ayahanda yang dimuliakan Allah, kita di sini kita amalkan ilmu, kita mengajar, ya, rela kita meskipun sulit rasanya menjadi guru, tidak enak jadi guru sebenarnya, mohon maaf, dan itu kita rasakan bersama kan. Kenapa? Sebab yang kita hadap itu bermacam-macam kepala. Likul diroksin rokyun. Kita menghadapi anak-anak itu, mereka punya ide, beribu-ribu ide, dan mereka itu pikirannya tidak bisa kita baca. Meskipun kita amati, terkadang di sini pengamatan kita, ternyata lain pengamatan kita, lari daripada pengamatan kita. Jadi itu semua adalah perbuatan yang sangat mulia. Ingat, bukan sekarang kita menikmatinya itu Bunda, walaupun pahit kita rasakan, tapi ingat Allah selalu bersama kita, dan ingat bahwa Allah akan mengangkat orang-orang yang berilmu seperti kita. Sebagaimana Allah mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan angkat derajat orang-orang yang berilmu dan juga derajat orang-orang yang beramal soleh. Ilmu walladhina utul ilma darajat, dan orang-orang yang berilmu itu akan diangkatkan Allah beberapa derajat. Jadi Bunda, jadi mari kita sama-sama bersabar. Walaupun pada waktu pandemi seperti ini sulit kita mentransfer ilmu kita hanya melalui daring, tapi ingat, walaupun itu semua sulit kita hadapin, pasti ada di antara siswa-siswa kita yang lengket sampai ilmu yang kita berikan kepada dia dan menjadi bekal suatu saat dia menjadi pemimpin, dan dia pasti akan ingat kepada gurunya. Dan itu saya rasakan sendiri ketika saya pergi ke Medan, tiba-tiba saya dirajia Bunda yang dimuliakan Allah. Sampai di sana, selamat subuh, selamat pagi Pak, selamat pagi, surat-suratnya Pak. Saya keluarkan surat, dari mana mau kemana, Duri Rantau Prapat Pak. Begitu saya serahkan surat, dia lihat di STNK Saibun Nur, lalu disalam saya. Ternyata anak murid kita sendiri pada waktu di pesantren Darul Ma'arif di Kota Pinang, Labuhan Batu Selatan, dulu di waktu tahun 90-an. Lalu dia salam, oh Pak Ustadz, pinggir dulu Pak Ustadz. Rindu rasanya Pak Ustadz. Ngobrol 5 menit,
Dan setelah itu ternyata murid, dan saya pun merasa segan tentunya kan, apalagi pakai seragam, dan dia mengucapkan ribuan terima kasih sebab Pak Ustadz dulu mengajarkan ilmu Al-Quran. Dulu saya mengajar ilmu Al-Quran dan fikih pada waktu di pesantren. Lalu dia sampaikan, terima kasih Pak Ustadz, sedikit banyak yang Bapak sampaikan, nasihat yang Bapak sampaikan saya amalkan, syukur alhamdulillah. Dan itu tentu akan dikenang oleh siswa-siswi kita. Dan itu bukan saya merasakan, juga kita sudah mungkin banyak merasakan ketika kita ketemu dengan murid-murid kita yang dulu tidak apa-apanya seperti Iwan Muzawan, ya kan? Dan sekarang sudah menjadi polisi, kerja di Polda dan lain sebagainya. Tentu satu dua nasihat dari kita itu dia ingat suatu saat dan bisa mengamalkan, mengalir terus pahalanya. Dan inilah yang dikatakan Allah, ya, bahwa ilmu yang bermanfaat yang kita berikan itu suatu saat nanti akan menjadi amal jariah ketika kita diletakkan di dalam keranda sampai ke tempat istirahat kita terakhir. Dan disitulah ilmu yang bermanfaat sebagai amal jariah kita. Maka dari itu Bunda yang dimuliakan Allah, kita ini syukur menjadi guru, ya, karena itu adalah pengaruh daripada rezeki berkah. Singkat kembali kepada hadis tadi. Kemudian yang kedua kata Rasulullah, hukuman bagi orang yang tidak mau mendekati orang-orang yang baik atau menghormati orang-orang yang soleh. Artinya menjauhi orang-orang yang soleh adalah yusallitullahu alaihim sultanan zaliman. Akan kami utus, kata Rasulullah, akan diutus Allah pemimpin yang zalim. Nah, kita tidak perlu menjabarkan lagi pemimpin yang bagaimana, sebab ini adalah kesalahan kita juga. Apa sebab? Mungkin banyaknya orang yang jahil daripada orang yang alim pada saat ini. Artinya apa? Sungguh sedikit orang yang berilmu di zaman sekarang ini daripada orang yang bodoh. Artinya orang yang bodoh lebih banyak daripada orang yang berilmu. Terakhir, terpilihlah pemimpin yang zalim. Ingat, tapi suatu saat nanti Bunda yang dimuliakan Allah, akan diutus Allah pemimpin yang baik apabila kita mau kembali ke jalan yang benar. Turki dulu itu negara sekuler. Dulu di tahun 95 Turki itu negara yang amburadul. Apabila ada orang yang belajar agama, dilarang. Ada yang sholat di masjid, dilarang. Bahkan saya dengar berita dari Facebook dan juga berita-berita yang lain, bahwa di tahun 95 ada seorang bapak-bapak yang pergi ke Turki, itu lampu gemerlap-gemerlip diskotik sampai subuh. Bahkan azan berkumandang, itu makmumnya sedikit. Kenapa? Karena mereka sibuk dengan kemaksiatan di permukaan bumi. Tapi suatu saat, karena satu dua ayat disampaikan oleh para alim ulama, al-fuqaha, walhasil mereka mengamalkan satu dua ayat, dan diutus Allah lah pemimpin yang bernama Erdogan. Dan sekarang alhamdulillah Erdogan memberikan peraturan pertama, wajib bersedekah, padahal hukum bersedekah itu sunnah, tapi di situ diterapkan untuk wajib bersedekah, membantu orang-orang yang tidak mampu, dan disitulah bangkit mulainya. Kemudian ada lagi Erdogan memberikan peraturannya, yaitu pemuda-pemuda wajib hukumnya pergi ke masjid. Kalau tidak pergi ke masjid, maka orang tuanya dipanggil, lalu diberikan hukuman oleh Erdogan, tentunya hukumannya mendidik. Alhasil pemuda-pemuda itu menjadi sadar, dan sekarang tanpa disuruh oleh Presiden Erdogan, ketika azan berkumandang di subuh hari, mobil berteter-teter. Kenapa? Karena mereka pergi memanggil panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, Ibunda yang dimuliakan Allah, tidak menutup kemungkinan Indonesia akan bangkit seperti negara Turki. Amin. Kemudian yang ketiga, hukuman kata Rasulullah, yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Dia akan keluar dari dunia ini, artinya kembali kepada Allah tanpa iman sedikit pun di dalam dadanya. Ketika kembali kepada Allah, dia ditanya,
imannya, apakah dia beriman, dia yakin kepada Allah, maka tanpa ada iman di dalam dadanya ini, sebab dia tadi tidak mau menghargai orang-orang yang baik. Jadi singkatnya bunda yang dimuliakan Allah, mari sama-sama kita kesimpulan daripada hadis Nabi ini ya, supaya kita rezeki kita berkah, supaya kita diutus pemimpin yang baik dan Indonesia menjadi negara yang baik, dan supaya kita kembali kepada Allah penuh dengan keimanan, ketaatan kepada Allah. Maka mari satu cuma nasihatnya, yaitu kita mempergaulin, maksudnya bersahabat dengan orang-orang yang baik dan bersahabat dengan para ulama, juga para fuqaha. Syukur kita di Mutiara ini ya Bu. Saya dengar juga ya dulu tahun 90-an ada gurunya yang non Islam di sini, bahkan yang Islam tanpa jilbab sampai keluar di Subangah, masuk angkot dicopot kan Bu. Tapi alhamdulillah sekarang ini dengan pergaulan seperti ini sudah menandakan kita bergaul dengan orang-orang yang baik. Semoga tausiah yang singkat ini dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf karena tanpa persiapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.